Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Apa sih itu usaha? Usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan tenaga, pikiran, untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh keuntungan. Nah, sebagai contoh, seseorang yang berprofesi sebagai desainer, nah, ia akan mengeluarkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk memperoleh atau menghasilkan sebuah produk. Misalnya baju. Nah, ketika mendengar wirausaha, kira-kira apa nih yang muncul dari benak teman-teman? Jadi, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang mengambil risiko dan memulai sesuatu yang baru. Ada banyak ciri yang muncul dari seorang wirausahawan, namun yang paling menonjol ada 3. Yang pertama ialah mampu melihat peluang. Yang kedua ialah inovatif, dan yang ketiga ialah berani mengambil resiko. Nah, apa sajakah itu? Atau apakah maksud dari 3 tersebut tadi? Nah, yang pertama ialah pandai melihat peluang. Nah, misalnya seseorang yang memiliki usaha sebagai penjual nasi, ia tinggal di sekitar perkotaan atau perkantoran atau dekat kampus yang notabene adalah mahasiswa. Nah, ketika dia melihat lingkungannya seperti itu, maka ia akan menjadikan peluang tersebut berpikir bagaimana semisalnya yang kira-kira disukai atau dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tersebut, mahasiswa misalnya. Yang kedua ialah inovatif. Nah, ia mampu telah menemukan ide dari kesempatan yang ia miliki tadi, yakni dengan berpikir bahwa mahasiswa ini pasti semisal sukanya dengan yang unik atau yang praktis atau yang rapi. Nah, jadi dia memulai usaha tersebut, mengemas usaha tersebut, yakni nasi tadi, dengan mengemasnya lebih rapi, lebih unik, lebih praktis, dan bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga ialah mau mengambil resiko. Nah, ini merupakan ciri yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menetapkan sesuatu yang baru dan berbeda. Secara umum, kewirausahaan itu didefinisikan sebagai kemampuan dan proses individu untuk menciptakan nilai baru melalui kreativitas, inovasi, pengambilan resiko, dan pemanfaatan peluang bisnis guna untuk menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan usaha. Nah, berikut adalah pemaparan secara ringkas mengenai aspek-aspek tadi. Nah, yang pertama ialah ide. Jadi, sebuah ide gagasan yang muncul itu sebagai solusi untuk masalah atau kebutuhan yang masyarakat perlukan. Kemudian, peluang. Nah, setelah ide
wirausahawan tadi itu mencari peluang di pasar yang memungkinkan ide tersebut itu bisa diwujudkan, kemudian menjadi peluang bisnis yang sekiranya menguntungkan. Nah, yang berikutnya ialah produk. Dari ide dan peluang tersebut kemudian dikembangkan menjadi produk atau layanan jasa yang nyata dan siap untuk dipasarkan. Nah, yang selanjutnya ialah pasar. Produk kemudian ditawarkan ke pasar, yaitu konsumen yang membutuhkan atau menginginkan produk tersebut atau layanan jasa tersebut. Nah, yang terakhir ialah sukses. Jadi jika produk itu diterima dengan baik, kemudian bisa hangat di pasaran itu, kemudian berjalan dengan lancar, maka dapatlah keuntungan yang diharapkan. Nah, pada tahap inilah itu dianggap sebagai puncak dari kesuksesan seorang wirausaha atau kesuksesan dari sebuah kewirausahaan. Nah, perbedaan dari ketiga konsep tersebut yakni usaha, kemudian wirausahawan, dan kewirausahaan. Itu secara singkatnya dapat kita pahami sebagai berikut. Nah, jadi usaha itu adalah aktivitasnya. Kemudian wirausahawan adalah pelaku atau aktor atau orang yang melakukan wirausaha tersebut. Kemudian kewirausahaan adalah proses dari keseluruhan yang dihubungkan dengan kesuksesan bisnis melalui inovasi tadi, kemudian kreativitas dan manajemen dari resiko. Jadi kalau usaha adalah cerita, wirausaha adalah tokoh, dan kemudian kewirausahaan adalah cerita dari keseluruhan dari sebuah petualangan. Jadi seperti itu. Nah, pada tahap pertama ini mengharuskan seorang wirausahawan untuk melihat atau melakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat ia memulai usaha. Nah, dengan melakukan pengamatan, tentu ia akan menemukan kira-kira produk atau barang seperti apa atau jasa seperti apa yang sedang marak atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ialah tiru. Nah, pada tahap ini seorang wirausahawan meniru atau mencontoh produk yang telah ada yang sekiranya itu dibutuhkan oleh masyarakat dari hasil pengamatan yang telah ia lakukan. Namun, meniru dalam artian di sini ialah bukan meniru secara utuh, bukan menjiplak secara utuh, namun hanya menjadikannya sebagai contoh atau bisa dibilang sebagai referensi. Nah, yang terakhir ialah modifikasi. Nah, pada tahap ini bisa juga dibilang sebagai tahap yang paling penting. Mengapa demikian? Karena pada tahap inilah seorang wirausaha itu dituntut untuk mengeluarkan ide atau gagasannya atau kreativitasnya untuk menghasilkan produk atau jasa atau barang yang baru. Nah, sikap dan kepribadian seorang wirausaha itu sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha yang dijalankannya. Nah, wirausahawan yang sukses itu biasanya memiliki karakteristik seperti rasa percaya yang tinggi, kemudian kemampuan untuk berusaha secara mandiri, kemudian kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, serta berani untuk mengambil resiko yang tentunya sudah diperhitungkan. Nah, selain itu juga mereka harus berani untuk kreatif dan inovatif dalam menghadapi dinamika pasar seperti apa yang akan mereka tempuh. Kemudian tekun dan disiplin itu tentu juga termasuk di dalamnya dalam menjalankan usaha, serta mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, sikap ini berorientasi pada hasil dan masa depan. Kemudian memiliki etos kerja yang kuat, serta mampu untuk belajar dari kegagalan yang tentunya itu menjadi modal atau fondasi utama untuk terus berkembang dan bertahan dalam dunia bisnis yang tentunya itu terus bersaing. Kemudian ialah
konsisten dan disiplin, dan ketangguhan mental merupakan bagian dari kepribadian yang dibentuk melalui pengembangan diri yang kontinu atau berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan di dunia bisnis. Ya, kita mengambil suri tauladan yang paling utama. Yap, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW, yang mana di seluruh lini kehidupan beliau itu bisa dijadikan sebagai contoh, termasuklah dalam dunia kewirausahaan ini. Nah, keteladanan Nabi Muhammad SAW itu tidak terlepas atau berkaitan dengan dunia perdagangan. Nah, sikap dan kepribadian seorang wirausaha yang sukses. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan contoh yang paling ideal dalam menjalankan bisnis, yaitu sebagai seorang yang selalu mengedepankan sikap kejujuran, amanah, dan keadilan. Nah, beliau ini tidak pernah menipu atau mengurangi kualitas barang dagangannya, serta selalu menjaga integritas dan transparansi dalam semua transaksi. Nah, kemudian sikap etis inilah yang membangun kepercayaan dan reputasi atau nama beliau itu menguat di kalangan masyarakat atau pelanggan atau mitra bisnis pada saat itu. Nah, selain itu Nabi juga kreatif, kemudian cermat dalam mengelola bisnisnya, sehingga memiliki sikap yang sabar, tekun, dan luar biasa tentunya. Nah, sebagai contoh konkretnya ialah sikap tekun dan pantang menyerah. Nah, dua kata ini ialah kata yang dihindari oleh yang namanya kegagalan. Nah, seorang wirausahawan apabila ia mengalami kegagalan, namun ia terus berusaha untuk bangkit. Nah, yaitu diibaratkan seperti menaiki sebuah tangga. Nah, di mana anak tangga tersebut ialah serpihan dari kegagalan. Nah, jadi dapat diistilahkan bahwasannya semakin banyak ia menyusun anak tangga, yakni kegagalan tadi, maka semakin tinggi pula tangga yang dapat ia naiki. Nah, kita istilahkanlah dari istilah tersebut bahwasannya semakin banyak kegagalan yang dialami oleh seseorang, atau dalam konteks ini adalah wirausahawan, maka semakin tinggilah ia akan menggapai dari sebuah kesuksesan. Nah, yang menjadi insight di sini ialah wirausahawan itu harus terus untuk berusaha walaupun menghadapi yang namanya kegagalan atau hambatan. Nah, semangat inilah yang akan terus mendorong usaha untuk tetap berjalan hingga mencapai suatu keberhasilan.